Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dalam pembahasan sunnah fitrah. Naam, fadhal. Bismillah. Qala musannifu hafidhahullah ta'ala fi kitabih Ats-tsalits aqassus syarib wa ikhwa'uhu wa huwal mubalighatu fi qasihi wal mubalaghah wa huwal mubalaghatu wa huwa mubalaghatu fi qasihi lima fi dzalika min ad-tajmili wa nadafati wa mukhalifatil kuffari. Baik, ats-tsalits yang ketiga dari sunnah fitrah adalah qassus syarib wa ikhfa'uhu wa huwa al-mubalaghatu fi qassihi lima fi dzalika min at-tajmili wan nadhafati wa mukhalafatil kuffar. Yang ketiga adalah memotong qassus syarib, memotong kumis dan memendekkannya. Jadi potong, dicukur. Ya. Disebutkan, ya, beliau menyebutkan bahwasanya wa huwal mubalaghatu fi qassihi lima fi dzalika min at-tajmil. Ini bagian dari keindahan. Ya, karena mencukur kumis atau memendekkan kumis ini memperindah. Wan nadhafah, dan membersihkan. Dan bukan hanya itu saja, beliau mengatakan wa mukhalafatil kuffar, dan dalam rangka menyelisih orang-orang kafir. Ya. Jadi yang dibiarkan itu jenggot, adapun kumis dicukur. Agama kita memberitakan itu karena ada keindahan di sana. Ya, apa jadinya kalau kumisnya terlalu panjang, nutupi bibirnya sampai ke mulut? Ya. Makan pun sulit, minum pun sulit. Ya. Di sana ada kebersihan dan juga menyelisih orang-orang kafir. Nah, Wa qad waradatil ahadits fi hathi ala qasihi wa ikhwa'ihi wa ikhfa'il lihyati wa irsaliha wa ikhramiha lima fi baqa'il lihyati minal jamali wa madharir rujulah. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa qad waradatil ahaditsu fil hathi ala qassihi wa ihfa'ihi. Dan hadis-hadis yang datang tentang anjuran memotong kumis dan memendekkannya, wa ifa'il lihya, membiarkan jenggot, wa irsaliha, ya, membiarkannya, dan ya membiarkannya, wa ikramiha, dan ini memuliakannya, bentuk kemuliaan, ya, memuliakannya. Jadi jenggot dibiarkan itu bentuk kemuliaan. Lima fi baqa'il lihya minal jamali wa madharir rujulah. Janggut itu dibiarkan, ini merupakan bukti kejantanan, kata beliau, laki-laki.
Karena beda laki-laki dengan perempuan. Kalau dilihat dari wajah itu apa? Jenggotnya. Ya. Walaupun gak semua laki-laki berjenggot, tapi mayoritas laki-laki itu berjenggot. Dan tidak sebagaimana perempuan. Gak ada perempuan yang berjenggot satupun. Ya. Kalaupun ada kelainan di sana atau agak lain. Memang sengaja dia usahakan tumbuh jenggotnya. Dan ini juga kata beliau tajmil, penunjang penampilan. Ya, penunjang penampilan. Dan ini bentuk apa? Kemuliaan. Mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat, antum pakai baju muslim, berjenggot, pakai peci, antri, antum lebih dihormati sama mereka. Atau antum berada di masjid, jalan-jalan singgah di masjid, gak ada imam, antum siap-siap disuruh itu. Ya ini realita. Mau antum naik kapal, mau mau ya ini safar bersama atau pulang kampung, lihat penampilan langsung. Kenapa? Karena mereka mengatakan ini meyakinkan. Gak mungkin yang pakai baju kaos disuruh jadi imam, atau pakai celana jeans disuruh pakai imam. Ya. Dan siap-siap dipanggil Pak Ustadz. Kayak jenggot siap-siap dipanggil Pak Ustadz. Ada ustadz kita di Indonesia, ketika ada orang ingin bertanya permasalahan agama, saya gak sebut namanya. Jadi mereka itu datang beberapa orang. Jadi ustadznya gak ada jenggot. Yang ngantar ustadznya ini jenggotnya panjang-panjang. Jadi sampailah pada ya nih, tanya jawab permasalahan seri. Jadi orang bertanya ini menghadap pada yang mengantar tadi, orang-orang yang berjenggot tadi, bukan mengarah kepada ustadznya. Kenapa? Karena mereka menganggap ustadznya itu berjenggot. Ya, adapun yang gak berjenggot ini bukan ustadz, padahal yang gak berjenggot itulah ustadznya. Nah, jadi ini merupakan apa? Rujulah, bukti kejantanan dan penunjang penampilan. Nah, Waqad akasa katsirun minan nasil amra fasaru yatawaffiruna syawaribahum wa yahlifuna lihahum aw qasunaha aw yuhasirunaha fi nitaqin dayyiq. Baik. Waqad akasa katsirun minan nas al-amra. Namun manusia itu membalik keadaan. Ya, dia balik keadaannya. Dan ini enggak sedikit, beliau katakan katsir, banyak sekali. Apa yang mereka balik? Beliau mengatakan fasaru yuwaffiru syuwaribahum wa yahlikuna lihahum. Mereka balik, mereka cukur jenggotnya, mereka biarkan kumisnya, dan mereka cukur jenggotnya. Ya. Bisa jadi bagian teman-teman kita yang dulu sebelum hijrah begitu. Ya, saya punya kawan dulu di perusahaan, dia pindah perusahaan, pindah PT. Kemudian sampai di PT itu dia dikeluarkan, nggak diterima lagi. Kenapa? Karena penampilannya kurang seram. Kenapa penampilan kurang seram? Dia cukur kumisnya, dia biarkan jenggotnya. Terbalik kata perusahaan tersebut. Seharusnya kamu panjangkan kumis, kamu cukur jenggot, biar seram. Gitu ya. Nah, artinya kan mereka sadar bahwasanya berkumis itu menyeramkan. Ya. Karena dia bagian safety. Kalau safety itu harus seram-seram katanya. Taib, jadi merawat kumis dan mencukur jenggot itu terbalik. Au yuqassunahu au yuqassunaha au yuhasirunaha fi nitaqin dayyiq, fi nutaqin dayyiq, atau dia pendekkan jenggotnya atau menyisahkan sedikit, ya, atau menyisihkan sedikit saja.
Jadi nggak dihabiskan sama dia, dia potong dan dia tinggalkan sedikit. Nah, lanjut. Im'anan fi mukhalafatin lillahdin nabawi lil hadi lilhadin nabawi wa taqlidan li'a'da'illahi wa rasulih wa nusulan anisimatir rajulah wa syahama ila simatin nisa was salafa hatta wassalafa wassafalah wassafalah tayyib hatta sadaqa alaihi qawlu syair. Im'anan fil mukhalafati lil hadin nabawi. Dan ini bentuk penyelisihan. Ya, menyelisih apa? Menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, im'anan ini penyelisihan yang sangat mendalam, terbalik. Ya, terbalik, yang semestinya yang dia biarkan itu jenggot, yang dia bersihkan adalah kumisnya. Ya. Kemudian wa taqlidan li a'da'illahi wa rasulihi, dan taklid kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Ya, dia mengikuti stylenya orang-orang barat, gaya hidup orang barat. Dan sebagian pun yang berjenggot itu karena mengikuti stylenya orang-orang barat. Ya, jenggotnya bukan jenggot mengikuti sunnah Nabi, kadang dibikin apa? Ya, jenggot itu dihias, hanya sekedar untuk penampilan, mungkin dikucir, dia apalagi itu, ya, macam-macam. Ya, mereka yang berjenggot pun kembali kepada niatnya, apa tujuan dia berjenggot. Kemudian ya, jenggot ini sunnah 1x24 jam. Insyaallah. Tidur pun kita menjalankan sunnah. Hanya sekedar membiarkan jenggot, dimanapun kita berada menjalankan sunnah. Insyaallah. Coba bayangkan, antum di masjid, antum di toilet, antum di mana, di tempat kerja, antum jualan, antum di mana-mana, antum tetap menjalankan sunnah. Dan ini harus dijaga, ya. Rugi kita kalau kita tidak menjaganya. Ini sunnah terus menerus. Ya, mungkin kita terkadang lalai sholat duha, lalai mungkin sholat malam. Tapi untuk yang satu ini nggak pernah lalai kita. Terus kita bawa kemana-mana. Ya, maka ya jaga jenggot tersebut. Ya, dicuci, dibersihkan, ya dirawat dan dibiarkan dia. Jangan takut dijuluki macam-macam oleh manusia karena jenggot kita. Sekarang di Batam alhamdulillah banyak yang pakai jenggot. Ya, sebagaimana yang pakai cadar sudah banyak. Jadi kita nggak perlu apa lagi, nggak perlu sungkan lagi. Ya. Nah, kemudian ya juga menarik diri dari ciri khas kejantanan dan keberanian. Ya, jenggot itu ya tanda jenis, ya, bahwasanya dia seorang laki-laki. Jangan sempat kita hilangkan. Ya, beliau mengatakan di sini, ya, wa nuzulan an simatir rujula wa syahamati ila sima'id nisa'i wa safadah hatta sadaqa alaihim qalu syair. Jadi jenggot itu ya jangan sempat kita hilangkan. Di samping kita mengikuti musuh-musuh Allah dan Rasulnya, juga menarik diri dari ciri khas seorang laki-laki, ciri khas kejantanan dan sahama, keberanian. Ya. Ini perkataan beliau, ya. Apa kata beliau? Ila simati nisa'i wa safalah, menuju ciri khas kaum wanita. Karena wanita itu nggak berjenggot. Dan orang-orang yang safalah itu artinya rendah.
benarlah apa yang diucapkan oleh seorang penyair. Apa katanya? Yuqda 'alal mar'i fi ayyami mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasani. Seorang penyair mengatakan, saat diuji, seorang itu tidak bisa memutuskan dengan baik, sehingga dia melihat apa yang tidak baik adalah baik. Ya, banyak orang yang menganggap mencukur jenggot itu dan membiarkan kumis itu baik, ini terbalik. Ya. Dan ini berat. Ya, benar apa kata penyair ini? Saat diuji seorang tidak bisa memutuskan dengan baik, sehingga dia melihat apa yang tidak baik adalah baik. Dia anggap membiarkan kumis itu baik, dan mencukur jenggot itu bagian dari kebaikan. Ini salah penilaian. Penyair yang lain mengatakan, wa qaulul akhar wala ajabun anna nisaa tarajjalat walakinna ta'nitar rijali ajibu. Dan tidak aneh jika kaum wanita berpenampilan kelaki-lakian, akan tetapi yang aneh adalah laki-laki yang keperempuanan, gitu bahasanya. Jadi nggak aneh kalau ya, tidak aneh jika ada wanita yang berpenampilan kelaki-lakian. Tapi aneh kalau ada laki-laki yang keperempuanan, apa kewanitaan atau keperempuanan bahasa kita. Jadi menyerupai perempuan. Ya, walaupun kedua-duanya nggak boleh, laki-laki nggak boleh tasyabuh kepada perempuan, perempuan juga nggak boleh tasyabuh kepada laki-laki. Ya. Nah, bahkan ya membiarkan jenggot ini sunnah yang lebih terjadi sunnah yang terus-menerus kita amalkan daripada kita memakai celana di atas mata kaki. Celana mata kaki di rumah kita kadang nggak pakai. Ya, kadang kita tidur pun nggak pakai. Ya, pakai selimut. Dari jenggot tidur pun kita dipakai. Ya. Nah, Ar-Rabi wa min khisalil fitrah taqlimul adhafir wa huwa qat'uha bihaitsu la tutsrak tatul lima fi dzalika minat tajmili wa izalatil waskhil mutarakim tahtaha bal ba'di an masyabahati sibail bahimiyah wa qad khalafa hadzal fitrah an-nabawiyyah tawaifu minasyababi mutaqanfisi wan nisa'il hamajiyat fasaru yatiluna adhafirahum mukhalafatan lil hadin nabawi wa im'anan fi taqlidil a'ma. Rabi wa min khisalil fitrah taqlimul adhafir wa huwa qat'uha bihaitsu la tutrak tatul. Yang keempat adalah dari sunnah fitrah taqlimul adhafir, memotong kuku. Qat'uha, memotongnya, bihaitsu la tutrak tatul, dan jangan membiarkannya panjang. Ya, potong, dan dia punya waktu. Ya, boleh ahsannya sepekan sekali. Ya, biasanya dilakukan menjelang hari Jumat, Kamis malam atau Jumat pagi, ya sebelum datang ke masjid. Ya. Ya. Nah, kenapa diperintahkan itu? Lima fidalik, sebabnya adalah minat tajmil wa izalatil waskhi al mutarakkim tahtaha. Ya, tujuannya adalah untuk memperindah dan membuang kotoran yang menumpuk di dalamnya. Kuku kalau enggak dipotong, banyak kotoran di sana itu. Apalagi dia bekerja. Antum kalau ya beli makanan, contohnya makan lontong, yang jual itu kukunya panjang. Pas ngangkat, letakkan lontong itu di depan antum, kukunya itu ngenai kuahnya. Gimana kira-kira? Masih mau makan? Kurang ini? Kurang apa? Hilang selera. Ya bilang bungkus aja lah bu. Dibungkus, tapi dibungkus apa?
cari tong sampah. Karena bisa jadi ya kita itu ya sebagian kita punya sifat jijik gitu ya. Ya, kuku panjang itu ya identik jorok. Tapi sangat aneh para remaja itu suka kukunya panjang-panjang. Dikasih inai, dikasih warna-warna. Ya. Ya paling pun kalau untuk dimanfaatkan apa? Ngorek upil. Kan jorok gitu ya, tertinggal di sana. Ya wal bu'di an musyabahati shibai al-bahima. Dan ini juga menyerupai siapa? Binatang buas. Ya menyerupai binatang buas. Kita bukan binatang buas. Jangan menyerupai binatang buas, dan dilarang menyerupai binatang buas. Ya. Nah, kemudian beliau mengatakan, bukan hanya itu, waqad khalafa hadzal fitrah an-nabawiyyah tawaifu minasy-syabab al-mutakhanfis wan nisa'i al-mahajiyat. Nah, sunnah fitrah ini banyak diselisih oleh para pemuda, kata beliau. Ya, banyak diselisih oleh para pemuda. Di mana mereka, para pemuda ini dan beberapa wanita liar menyelisihi fitrah ini. Mereka memanjangkan kuku-kuku mereka dan menyelisihi sunnah Nabi SAW, ya, dan melebur diri mereka, menjadikan diri mereka itu taklid buta. Ya. Rayuan rahmati Allah Ta'ala. Kenapa yang terjadi? Karena tontonan, karena lingkungan. Maka kita harus perhatian dengan anak-anak remaja kita. Dulu kita jaga dia, kita timang waktu kecil, kita beri susu yang terbaik, kita berikan pakaian yang terbaik. Sekarang dia sudah matang, ibarat buah mangga. Waktu masih pentil, kita jaga dia. Bahkan sebagian kita itu mungkin membungkusnya, apa bahasa Jawanya, brongsong. Ya, di brongsong ya, Pak. Dijaga. Ini sudah matang, dibiarkan begitu saja. Dibiarkan para pencuri mengambilnya. Dibiarkan ya siapa orang pun boleh menyentuh buah mangga tersebut. Ya. Perhatikan gerak-gerik anak-anak kita. Ya. Sekarang yang lagi viral kasus apa di Batam? Bunuh diri. 4 orang bunuh diri, remaja. Ada kawan kita itu saya nggak sebut Pak, media mana, cerita 4 orang Ustaz. Apa sebabnya? Yaitu asmara, ekonomi, DLL. Yang disebutkan asmara, ekonomi. Penyebabnya barelang berapa banyak kemarin? 2 atau 3 orang ya. Para remaja, para pemuda. Coba kenapa dia bunuh diri? Karena tontonan. Drama yang dia tonton itu menyelesaikan masalah bunuh diri. Padahal drama itu setelah bunuh diri dia makan-makan dapat duit. Besok main lagi dia. Bunuh diri, bolak-balik dia bunuh diri. Kawan coba, hilang namanya. Hilang dia dari permukaan. Ini kenapa? Tontonan. Tontonan, lingkungan. Dan itu amanah bagi kita, jaga anak-anak kita. Baik. Khamis. Al-khamis wa min hisalil fitrah natful ibdi ay izalata sya'ri nabitu izalatu sya'rin nabiti fil ibdi fayasunu izalatu hadha sya'ru bin natfi awil halaki aw ghairi dhalik lima fi izalati hadha sya'ri min nadhafati wa qata'ir raihatil karihah allati tadadha'afu ma'a wujudi hadha sya'r.
Al-khamis wa min hisalil fitrah natful ibt. Ya, di antara sunnah fitrah adalah mencabut bulu ketiak. Ai izalatu sya'ri nabit fil ibt, yaitu bulu-bulu atau rambut yang tumbuh di ketiak. Ya, wa yasun izalatu hadha syi'ri bin natfi aw halaki aw ghairu dzalik. Jadi ya dia boleh dicabut, ya dicabut, atau ya selain dicabut atau ya dengan cara yang lain, karena tujuannya adalah menghilangkan. Ya tujuannya menghilangkan, mungkin dengan mencukur boleh. Ya. Tapi ahsannya adalah mengikuti apa yang diisyaratkan. Ya. Karena perintah, coba bayangkan, perintah-perintah ini semuanya sesuai dengan fitrah kita. Kumis itu dicukur. Coba kalau dibalik, bulu ketiak dicukur, kumis dicabut, atau kuku dicabut. Ya. Jadi sesuai perintah itu. Dan ahsannya adalah mengikuti arahan itu. Ya, apa arahannya? Bulu ketiak itu dicabut. Ya. Nah, di samping dia termasuk kebersihan, dan ini juga dapat mengusir, menghilangkan bau tidak sebab, ini bau tidak sedap yang menempel atau yang melekat ya di bulu-bulu tersebut. Dengan dicabut ya hilang dia. Silakan dicabut, dicukur atau dengan alat-alat yang lain, karena tujuannya adalah membersihkan. Tapi kalau dicukur khawatir nanti 2 kali cukur, 3 kali cukur ya, tebal-tebal dia jadinya. Khawatirkan begitu. Biasanya kalau ya seperti apa, seperti kumis ya, karena sering cukur dia tebal. Apakah bulu ketiak begitu juga saya tidak tahu. Yang pastinya yang terbaik adalah mencabutnya ya, karena isyaratnya seperti itu. Tafadhal. Ayyuhal muslim, hakadha ja'a dinuna bi tashri'i hadzal khisal lima fiha minat tajammuli wa tanaddufi wa tatahhuri liyakunal muslim ala ahsanil halin wa ajmalil madhhar mukhallafan bidzalika hadiyal musyrikin. Ayuhal muslim, beliau mengatakan wahai muslim, wahai orang muslim, hakadha ja'a dinuna bi tashri'i hadzal khisal. Ya, beginilah agama kita datang dengan mensyariatkan sunnah-sunnah fitrah ini. Lima fiha minat tajammul. Ya, apa tujuannya syariat memberitakan ini? Untuk keindahan, wa tanadzuf, kebersihan, wa tatahhur, kesucian. Liyakunal muslimu ala ahsani halin, agar setiap muslim itu dalam keadaan yang terbaik. Ya, agar dalam keadaan terbaik. Semua kita bisa lakukan ini. Ya, apakah muslim tersebut kaya atau miskin, semua bisa lakukan ini karena nggak perlu modal besar. Ya, sunnah-sunnah fitrah ini bentuk keindahan, bentuk kebersihan dan bentuk kesucian. Semua kita bisa lakukan itu. Kecuali memang modal untuk cabut bulu ketiak, 1 kali cabut 1 juta, mungkin berat bagi kita. Ya, ini semua kita bisa lakukan. Liyakunal muslim ala ahsani halin, agar seorang muslim itu dalam keadaan yang terbaik, wa ajmali madhar, ya, agar dia dalam keadaan suci, ya, agar dia dalam keadaan yang terbaik, penampilannya bagus. Mukhalifan bidzalika hadiyal musyrikin. Dan ini juga dalam rangka menyelisihi petunjuk-petunjuk orang musyrik, ya, perbuatan-perbuatan orang-orang musyrik. Ya, ini yang pastinya ini yang hikmah yang apa namanya, sebab yang tertinggi, yaitu menyelisihi mereka. Ya,
Kita diperintahkan untuk menyelisihi yakni apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Ya, kita selisihi mereka. Nah, walima fi ba'dihha min tamyizin bainar rijal wan nisa liyabqa likulli minhum syahsiyatuhul munasibah liwadhifatihi fil hayati. Tayyib. Walima fi ba'dihha min tamyizin bainar rijali wan nisa liyabqa likullin minhuma syakhsiyatuhu al-munasibatu li wadhifatihi fil hayati. Ya, kemudian beliau mengatakan di samping itu sebagian dari sunnah-sunnah fitrah ini mengandung perbedaan antara kaum laki-laki dan perempuan. Di dalam sunnah fitrah yang kita sebutkan tadi, di sana mengandung perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya, agar mereka itu tetap berada pada syakhsiyatuh, yakni berada pada kepribadiannya. Ya, al-munasibah yang sesuai. Kepribadian laki-laki itu seperti apa? Kepribadian perempuan itu seperti apa? Ya, kepribadian yang sesuai dengan perannya dan kehidupannya dalam kehidupan ini. Ya, apa peran dia? Ini perbedaan. Jadi 5 sunnah fitrah tadi ini ya sebagiannya membedakan antara laki-laki dan perempuan. Nah, lakin aba katsirun minal makhdu'in alladziina yadlimuna anfusahum. Akan tetapi ya, tidak sedikit orang yang terperdaya nyeleneh dalam kehidupan dunia ini dan menzalimi diri mereka sendiri. Ya, baca dulu. Abau ila mukhalifatar Rasuli sallallahu alaihi wasallam. Mereka berani menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggan mereka ya mengamalkan sunnah fitrah ini. Nanti di antara sunnah fitrah yang lain yakni kumur-kumur, istinsyak. Ya. Kemudian apa siwak? Ya, siwak sudah kemarin. Nah, lanjut. Wastirada taqalidi allati la tatanasabu ma'a dinina wa syakhsiyatina al-islamiyah. Baik, di samping mereka menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga memasukkan atau mengimpor. Apa yang mereka impor? Adat-adat yang tidak sejalan dengan agama kita, yang tidak sejalan dengan agama Islam, tidak sejalan dengan identitas Islam. Ya, mereka masukkan itu ya, adat istiadat orang-orang kafir mereka masukkan. Wattakhadhu min safalah al-ghurbi awi syarqi qudwatan lahum fi syakhsiyatihim. Nah, akhirnya mereka jadikan apa? Menjadikan orang-orang di luar Islam, baik di belahan timur maupun barat, kata beliau, sebagai apa? Sebagai teladan mereka dalam kepribadian. Lihat berapa banyak anak-anak remaja kita pakaiannya ya sesuai dengan apa yang dia tonton. Ya, sesuai dengan apa yang dia tonton. Adat kita nggak begitu. Ya. Islam ya mengarahkan bahkan sampai memerintahkan ya agar wanita itu memakai pakaian yang paling bagus. Ya, yang paling bagus di mata Allah Ta'ala, tertutup auratnya. Ada seorang ketika dikritik, dia baru masuk Islam ya, dikritik tentang pakaian, tentang pakaian modern ya, diwawancarai ketika itu dia pakai cadar. Yang wawancarain itu pakaiannya apa adanya. Ketika mereka katakan inilah pakaian modern, pakaian yang menampakkan aurat. Jawaban dia sederhana saja. Dahulu kita sulit pakai. Kalau kita lihat ke belakang, ke jauh terbelakang dulu zaman purba, itu susah pakaian, sulit pakaian. Artinya apa? Pakaian orang modern itu yang menutupi semua auratnya. Kalau pakaiannya masih sebagai terbuka, berarti kembali ke belakang. Ya. Karena Allah perintahkan kita itu untuk menutup aurat, dan ini terjaga karena beda antara laki-laki dengan perempuan. Ya.
Nah, fastabdilu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. nah, bahkan mereka itu mengganti yang bagus dengan yang buruk. Ayo. Bal istibdalul khabitha bit thayyib. Nah, lanjut. Wa naqsul bil kamal fajanu ala anfusihim ala mujtami'ihim wa jazu bisunnanin sayyi'ah. Nah, mereka ganti yang baik dari yang baik menjadi yang buruk. Ya, mereka ganti yang sempurna kepada yang tidak sempurna. Ya, mereka ganti itu. Kemudian ya bal istabdalu al-khabitha bit-tayyib, yang buruk mereka ganti ya mereka ganti yang baik dengan yang buruk, wa naqsi bil kamal, ya yang sempurna mereka ganti dengan yang kurang, wa janau ala anfusihim wa ala majtami'ihim, mereka telah merusak diri mereka sendiri dan masyarakat. Ya, mereka rusak diri mereka sendiri. Ya, kejahatan ini mereka lakukan pada diri mereka sendiri dan bahkan kepada masyarakat. Kenapa? Karena mereka membawa tradisi yang buruk. Ya, mereka adopsi pakaian-pakaian yang enggak layak. Ya. Kalau mereka melakukan sendiri, ya dosanya untuk diri sendiri. Bagaimana kalau mereka yang menjadi provokator? Mereka yang membawa tradisi orang-orang di luar Islam ke kampung-kampung halaman mereka. Ya, pulang kampung, ya pakaiannya pakaian yang dia bawa dari negeri rantaunya. Ya, mungkin pakaian-pakaian yang ya, tidak syar'i, kemudian diikutilah oleh minimal keluarganya, adik-adiknya, tetangganya. Maka dia memikul dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya. Ya, orang-orang yang mudah mengikuti orang lain, ini menunjukkan tidak ada apa namanya, dia kehilangan jati diri. Ya. Lihat laki-lakinya terkadang ya menggunakan perhiasan yang mestinya dipakai oleh perempuan. Lihat celananya, lihat penampilannya, lihat rambutnya, ya. Sesuai dengan apa yang mereka lihat. Jadi penampilan-penampilan itu, ya ini sesuai dengan apa yang mereka lihat. Mereka lihat, oh ini bagus, mereka ikutin. Oh ini tren, mereka ikutin. Ya. Nah, jadi tidak ada kekuatan. Ya. Wala haula wala quwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Tidak ada kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Allahumma wafiqil muslimin li ikhlasi wa a'malihim wa aqwalihim warzuqhum li ikhlas li wajhikal karim wa tamassuka bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, Allahumma waffiqil muslimin, ya Allah berikan petunjuk kepada orang-orang muslim li islahi a'malihim, agar mereka memperbaiki amalan-amalan mereka, wa aqwalihim, dan memperbaiki perkataan-perkataan mereka, warzuqhum, berikanlah rizki kepada mereka al-ikhlasa, berupa keikhlasan, li wajhikal karim, untuk mencari wajahmu yang mulia, wa tamassuka bi sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam, dan agar mereka bertamassuk, berpegang teguh di atas sunnah nabimu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pekan depan kita akan bacakan babun fi ahkamil wudu, bab tentang hukum-hukum seputar wudu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.